Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditira dengan NIM C0D021029, kelas F perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau juga disebut dengan PSAK nomor 6 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan jika dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan norma perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, Pernyataan Dasar Akuntansi Keuangan nomor 16 revisi tahun 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis tidak dapat diperbarui. Selanjutnya itu pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui saat terjadi kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan memperoleh jangka waktu kredit normal, maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode. 1. Perolehan aset tetap. Peroleh secara gabungan. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Terhadap aset tetap yang diperoleh secara angsuran, perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Sebagai contoh, aset tetap dibeli secara angsuran dalam 10 kali angsuran. Perhitungan pembayaran angsuran dibuat setiap bulan. Pada hitungan tersebut, bunga semakin lama semakin menurun karena jumlah pinjaman juga menurun. Penetapan bunga yang digunakan berdasarkan pada tingkat bunga efektif atau disebut dengan effective interest rate. Yang ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Yang keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Sesuai akuntansi komersial, biaya perolehan suatu aset terdiri atas harga belinya dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Demikian pula dalam aset yang perolehannya. Selanjutnya, yang kelima,
perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Dalam perolehan hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak. Karena akuntansi komersial sedikit mengatur yang diperoleh dari sumbangan atau juga kita disebut dengan donasi. Pada akuntansi komersial, pada subbab pengukuran biaya perolehan telah dijelaskan perolehan aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah yang intinya tidak boleh diakui sampai entitas memperoleh keyakinan akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah. Dan itulah hasil dari presentasi saya mengenai aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Mohon maaf kalau ada materi saya kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.